ringan. Nah, pada kondisi ini, stunting dapat mempengaruhi perkembangan pada anak. Pada keluarga dengan anak prasekolah, peran orang tua sangat penting dalam pemenuhan gizi seimbang, menjaga kebersihan, dan membentuk pola hidup sehat. Di pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan pengkajian hingga evaluasi perawatan terhadap keluarga ini. Hasil menunjukkan masih terdapat beberapa pola kebiasaan buruk yang perlu diperbaiki, seperti pola kebiasaan anak dan pola hidup bersih. Sebagai tindak lanjut, pada minggu ini perawat melakukan implementasi inovasi berupa media edukasi ular tangga. Hal ini dilakukan untuk membantu keluarga memahami pentingnya pencegahan stunting dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selamat pagi, Ibu, Bapak, kita bertemu lagi ya. Iya, pagi Mbak. Bagaimana Bapak, Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Kebetulan suami saya juga sehat Mbak. Alhamdulillah. Jadi hari ini kami akan melanjutkan edukasi tentang pencegahan stunting, itu menggunakan media permainan ular tangga yang sudah kami buat. Oh ini ya Mbak ya? Iya, benar sekali Ibu. Jadi ini tuh tujuannya supaya Bapak dan Ibu lebih tahu apa saja sih yang baik dan apa saja yang perlu dihindari dalam menjaga tumbuh kembang anak. Menarik ya Ibu. Iya Pak. Jadi makin penasaran, pengen cepet-cepet main ini. Baik, kalau gitu kita mulai saja, deh. Iya boleh Mbak. Nah, untuk cara bermainnya nanti, Ibu itu bisa melemparkan dadunya ya. Lalu kita akan membantu Ibu untuk menjalankan pionnya. Nah, Ibu, nanti cara bermainnya itu kita akan mulai di nomor 1. Setelah jenengan melempar dadu, kita akan mengikuti nomor yang keluar di dadu tersebut. Semisal kita berhenti di tangga, kita akan bertemu kebiasaan baik. Jika di situ jenengan terlampaui, jenengan bisa naik. Nah, sebaliknya Ibu, kalau jenengan bertemu dengan ular, itu artinya kebiasaan buruk. Nah, jika jenengan tidak terlampaui, maka jenengan akan turun lagi ke bawah. Bagaimana Ibu? Apa sudah mengerti? Oh iya, mengerti Mbak. Nanti kami juga akan bertanya apakah kebiasaan itu Ibu dilakukan di rumah atau tidak. Iya Mbak. Baik. Baik Ibu, mungkin untuk pertama jenengan bisa coba lempar dadunya Ibu. Baik, kita berhenti di nomor 1, 2 nggih Ibu. Di sini bisa disebutkan apa itu stunting? Jadi Mbak, setahu saya stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang pada anak. Nah, anak ini tuh biasanya cenderung lebih pendek dari anak-anak usianya, terus lebih kurus. Kalau kata Mbak perawat kemarin itu karena selama masa kehamilan asupan gizinya kurang. Nah, benar sekali Ibu, berarti jenengan sudah paham bagian ini nggih. Mungkin bisa kita lanjut dilempar lagi Ibu dadunya. Baik, kita berhenti di 1, 2, 3, 4, 5 di nomor 7 nggih Ibu. Apakah anak jenengan masih sering makan ciki-ciki atau jajan sembarangan? Enggak sih Mbak, selalu saya bekelin kalau jajan itu. Soalnya kan kayak biar irit juga, nggak jajan di luar. Nggih, baik, berarti ini kebiasaannya terlampaui nggih. Kita naik ke atas. Baik Ibu, bisa dilempar kembali ya dadunya. Baik, permisi. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini pertanyaannya, apakah adiknya masih sering minum minuman manis seperti minuman kemasan? Kadang sih Mbak, soalnya anaknya juga susah dibilangin. Kalau keluar tuh suka maksa minum minuman manis gitu. Iya Mbak, padahal tuh udah dilarang. Tapi kalau misalnya dilarang tuh anaknya malah nangis tantrum gitu. Kan saya yang ngelarang juga kayak nggak enak diliatin orang-orang gitu. Baik Pak Bu, berarti ini merupakan kebiasaan yang perlu dikurangi ya. Benar sekali Ibu, terlalu banyak mengonsumsi minuman manis itu bisa berdampak buruk untuk kesehatan adiknya juga. Karena Ibu masih bilang sering minum minuman manis, jadi kita turun ya ke nomor 19. Baik Ibu, mungkin sekarang bisa diulang untuk melempar dadu kembali Ibu. Nah, untuk pertanyaannya, Bapak bisa sebutkan ya kapan harus cuci tangan itu?
Kalau setahu saya ya, cuci tangan itu biasanya kayak sesudah sama sebelum makan. Terus kalau misalnya dari luar, terus juga misal kayak dari kamar mandi itu harus cuci tangan. Benar sekali ya Bapak. Kalau gitu kita bisa lanjut untuk melempar dadunya lagi. Permisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini kita akan praktikkan cara cuci tangan. Mungkin jenengan bisa praktikkan dulu Ibu. Kayak gini ta Mbak? Nah, itu yang salah nggak Ibu. Sekarang mari kita coba bersama-sama. Mungkin Bapaknya bisa coba ikutin saya juga ya. Jadi pertama kita ambil sabun, lalu posisi tangannya seperti ini supaya sabunnya nggak turun ke bawah nggak Ibu. 1, kemudian sela-sela kita buang keluar. 2, Kayak gini Mbak? ya benar sekali Bu, Bapak. Nah, iya ya benar sekali. Yang satunya juga. Gini Pak tangannya. Nah, kemudian yang kedua, ketiga ini kita bagian luarnya. Satunya juga Ibu. Keempat kita kunci. Nah, ini supaya yang bagian dalamnya itu juga bersih. Kemudian yang kelima kita buang kotoran dari sela-sela jempol. Dibuang. Kayak orang lagi ngegas motor ya Mbak gini Mbak? Nah, benar sekali Bu. Nah, benar Bapak kayak ngegas motor. Nah, yang kanan juga. Nah, kemudian yang terakhir kita bersihkan kuku-kukunya. Nah, bisa kita coba ulang lagi. 1, 2, 2, 3, 3, 4 kunci, 4, 5, 5, 6 kuku. 6 kuku. Nah, begitu Ibu. Bagaimana, sudah mengerti sekarang? Iya Mbak, sudah ngerti, udah paham. Baik, mungkin kita bisa lempar dadu lagi. Nah, jadi Bu bisa dijelaskan cara mencegah stunting itu bisa dilakukan dengan apa saja ya? Kalau setahu saya ya Mbak, biar nggak cara cegah stunting ini kayak bisa makan makanan yang bergizi kayak buah, sayur, telur, ikan. Terus juga rutin dicek ke posyandu anaknya, sama ini menjaga kebersihan. Wah, itu sudah benar sekali ya Bapak. Ya, tepat sekali jawabannya. Nah, benar juga perlu ditambahkan kalau sebisa mungkin Ibu membuat makanan yang bervariasi supaya adiknya juga tidak pilih-pilih makanan. Juga pola minumnya juga harus minum dengan cukup ya, adik dan Bapak Ibu juga. Iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut untuk lempar dadu Ibu. Wah, sekarang kita sudah di kotak terakhir ya Ibu ya Bapak. Iya Mbak. Baik Bapak Ibu, permainan ulaga kita hari ini sudah selesai ya. Bagaimana perasaan panjenengan semua? Sejauh ini selama saya mempermainkan ini tuh kayak asik gitu ya Mbak. Terus bisa sambil belajar juga ya Pak ya. Jadi Nggak monoton. Iya, jadi kurang lebih kita tuh tahu cara pencegahan stunting tuh kayak gimana, terus cara mengatasinya juga kayak gimana kita tahu. Alhamdulillah sekali nggak ya Bapak Ibu, kalau memang sangat bermanfaat. Nah, pencegahan stunting ini itu bisa dimulai dari keluarga ya Ibu, terutama pada tahap perkembangan anak prasekolah ini yang sangat aktif dari tumbuh dan kembangnya. Benar sekali Bapak, Ibu, peran keluarga itu juga sangat penting dalam memanage, dalam mengatur pola makan anak, kebersihan anak, kemudian kebiasaan sehat sehari-hari juga. Oh gitu ya Mbak ya. Media inovasi ular tangga edukasi dapat membantu keluarga memahami pencegahan stunting secara sederhana dan menyenangkan. Dengan keterlibatan keluarga dapat membantu anak tumbuh menjadi aktif, sehat, dan optimal sesuai dengan tahap perkembangannya.